Sekarang kita bahas tentang kapasitor. Nah, kapasitor ini adalah komponen listrik yang dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Ini berikan gambar ilustrasinya seperti ini ya. Jadi nanti kalau di dalam kapasitor, khususnya kapasitor keping sejajar, yaitu punya dua buah keping logam, ya, keping konduktornya. Kemudian di tengah-tengahnya dia biasanya diisi oleh bahan dielektrik. Nah, kemudian dia dihubungkan dengan penghubung timbal. Prinsipnya bagaimana? Prinsipnya yaitu yang pertama, kapasitor ini terdiri atas dua konduktor yang tulang di antaranya itu diisi oleh dielektrik. Nah, dielektrik ini macam-macam. Contohnya adalah udara, kemudian kertas, ini contohnya ya. Kemudian kedua konduktor ini dia diberi muatan yang sama besar, tetapi jenisnya berlawanan. Dia ada yang positif, ada yang negatif. Ini adalah gambar untuk komponen kapasitor yang dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nyatanya itu bentuknya seperti ini. Nah, simbol kapasitor itu seperti ini, ya. Nah, kapasitor ini dinamakan sesuai dengan bahan pengisinya, jadi sesuai dengan dielektriknya. Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik dinyatakan oleh besaran kapasitas atau kapasitansi. Dan kemudian faktor yang mempengaruhi kapasitas diantaranya yang pertama adalah kuat medan listrik, dengan E itu sama dengan sigma dibagi dengan epsilon 0. Dengan sigmanya itu sama dengan Q per A. Sigma di sini adalah rapat muatannya. Nah, ini jika kita substitusikan ke persamaan E, akan kita dapatkan rumusan E sama dengan Q dibagi epsilon 0 dikali A. Dengan E ini adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom. Q ini adalah muatan listrik yang tersimpan, satuannya adalah kolom. A ini adalah luas penampang keping, satuannya meter kuadrat. Sigma ini adalah rapat muatannya, satuannya adalah kolom per meter kuadrat. Kemudian epsilon ini disebut permitivitas udara atau permitivitas ruang hampa, bisa juga permitivitas vakum, ya, ruang vakum. Ini nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat dibagi dengan Newton meter kuadrat. Nah, ini bilangannya kalian harus hafalkan ya, epsilon 0 dihafalkan untuk nilainya karena nanti akan sering kita gunakan. Kemudian selain kuat medan listrik, faktor kedua yang mempengaruhi adalah beda potensial antara kedua keping dengan jarak pisah D. Nah, ingat kembali kalau beda potensial itu sama dengan medan listrik dikali dengan jarak ya. Kemudian ini kalau dibolak-balik kita bisa mendapatkan rumusan E sama dengan P dibagi dengan D. Kemudian E ini, ingat ya, E ini sama dengan Q per epsilon 0 dikali A. Nah, maka kalau misalkan E nya ini saya ganti dengan V per D, akan kita dapatkan rumusan V per D sama dengan Q dibagi dengan epsilon 0 dikali A. Atau V itu sama dengan Q dikalikan D dibagi dengan epsilon 0 dikalikan A. Dengan D-nya ini adalah jarak antara dua keping. Selanjutnya kita bahas tentang kapasitas kapasitor. Nah, kapasitas ini dia disimbolkan dengan C. Dia didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan Q yang tersimpan dalam kapasitor dengan beda potensial V antara kedua konduktornya. Ya. C sama dengan Q per P. Nah, keterangannya C ini adalah kapasitas kapasitor, satuannya adalah farad, ya, farad. Ya, simbolnya adalah F. Kemudian kalau Q, ini adalah muatan listrik yang tersimpan, satuannya adalah kolom. Kalau P, ini adalah beda potensial, satuannya adalah volt.
Nah, ini adalah rumusan untuk kapasitor jika dia diisi dengan dielektrik vakum atau udara. Ya, C sama dengan Q per V, kemudian C ini sama dengan epsilon 0 dikali A dibagi dengan D. Jadi kita pakainya epsilon, permitivitas medium. Nah, sedangkan kalau dielektriknya selain udara, kita bisa menggunakan rumusan yang ini. C sama dengan epsilon R dikali dengan epsilon 0 dikali dengan A dibagi dengan D. Dengan epsilon R ini adalah permitivitas relatif mediumnya. Nah, ada juga perumusannya yang menggunakan C sama dengan K dikali C0. Ini berarti C0 ini sebagai kapasitas kapasitor di dalam vakum udara. C-nya ini adalah kapasitansi jika dia berada pada medium tertentu selain udara. K-nya ini adalah konstanta dielektrikum. Nah, dia nilainya biasanya lebih besar sama dengan 1. Contoh soal, kapasitas kapasitor keping sejajar sebesar 150 nanofarad diberi muatan 3 nanocoulomb. Jika jarak antara keping 0,2 mm, hitunglah kuat medan di antara keping. Nah, diketahui C-nya adalah 150 nanofarad, ini sama dengan 1,5 kali 10 pangkatnya 7 farad. I-nya adalah 3 nanocoulomb, ini sama dengan 3 dikali 10 pangkatnya 9 coulomb. D-nya adalah 0,2 mm, sama dengan 2 kali 10 pangkatnya 4 meter. Ditanyakan medannya ya, medan listriknya. Nah, kita ingat lagi kalau C itu sama dengan Q dibagi dengan V. Nah, kita masukkan angka-angkanya, akan kita temukan V-nya 0,02 volt. Ingat juga bahwa medan listriknya itu sama dengan tegangannya dibagi dengan jarak antar kepingnya. Berarti 0,02 kita bagi dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Akan kita temukan hasil medan listriknya senilai 100 Newton per coulomb. Contoh soal yang kedua, sebuah kapasitor memiliki kapasitas 1/5 coulomb. Kemudian jika jarak 2 keping sejajar pada kapasitor diubah menjadi 1/4-nya, dan di antara keduanya disisipi bahan dengan konstanta dielektrik 2,5, maka kapasitas kapasitor sekarang adalah, nah ini kita tulis yang diketahui ya, diketahui C1 itu sama dengan 1/5 C ya. C1 ini adalah kapasitas kapasitor ketika dia belum diisi dengan bahan dielektrik, jadi dia masih bahannya isinya itu udara. Kemudian D2 ini sama dengan 1/4 D1. Konstanta dielektriknya kalau untuk udara dia bernilai 1. Nah, kemudian ini dia mau disisipi dengan bahan ya, bahan tertentu yang memiliki konstanta dielektriknya 2,5. Ditanya kapasitas kapasitor sekarang setelah diisi oleh bahan dielektriknya. Jadi kita jawab, kita analisis ya, C itu dia sebanding dengan konstanta dielektrik dibagi dengan D. Nah, berarti kita boleh menuliskan C1 dibagi C2 sama dengan K1 dikali D2 dibagi K2 dikali D1. Maka tinggal kita masukkan saja ya untuk persamaan-persamaannya. Akan kita dapatkan C2-nya itu sama dengan 2 kali lipat C1. Ya, 2 kali lipatnya. Sekarang kita masuk ke energi tersimpan dalam kapasitor. Nah, menyimpan muatan listrik ini hakikatnya menyimpan energi dalam bentuk energi potensial listrik ya. Energinya ini adalah bentuk energi potensial, bukan energi kinetik. Nah, besarnya energi listrik yang disimpan oleh sebuah kapasitor dirumuskan sebagai berikut. Ingat ya hubungan usaha dan energi ya. Nah, W itu sama dengan EP, energi potensial. Nah, di beberapa buku ada yang menuliskannya dengan W, ada juga yang menuliskannya dengan EP. Jadi ya kalau misal kita pakai ini misal kita pakainya yang W, jadi W sama dengan. Jadi di beberapa buku dia langsung pakainya EP.
Berarti EP sama dengan setengah CV kuadrat. Sama saja mau pakai W atau mau pakai EP. Kalau misal kira berarti W sama dengan 1/2 CV kuadrat atau 1/2 Q dikalikan V atau Q kuadrat dibagi dengan C. Dengan W ini adalah energi kapasitor, satuannya adalah Joule. C ini adalah kapasitas kapasitor, satuannya farad. T ini adalah beda potensial atau volt, satuannya. Kemudian Q ini adalah muatan listrik dengan satuannya adalah coulomb. Nah, sekarang kita mau menganalisis rangkaian kapasitor. Yang pertama kita bahas untuk susunan seri ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini, susunan seri. Jadi kapasitornya itu disusun secara seri. Pada rangkaian seri berlaku hal berikut ini. Yang pertama, potensial total rangkaian ini adalah penjumlahan dari potensial seluruh kapasitor. Berarti V itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya, mengikuti jumlah kapasitornya ya. Kemudian yang kedua, muatan listrik yang mengalir melalui tiap kapasitor ini adalah sama. Jadi Q1 itu sama dengan Q2, sama dengan Q3, sama dengan Q. Kemudian kebalikan kapasitas kapasitor pengganti seri sama dengan jumlah kebalikan nilai kapasitas seluruh kapasitor. Berarti kalau ini susunannya seri, kapasitas penggantinya saya tuliskan sebagai CS ya. Berarti 1/CS ini sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3 dan seterusnya. Nah, kalau susunan paralel kapasitor, kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, andaikan ada 3 buah kapasitor yang disusun secara paralel. Pada rangkaian paralel berlaku hal-hal berikut ini. Yang pertama, potensial di seluruh kapasitor ini sama. Jadi P itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Kemudian muatan listrik total kapasitor adalah penjumlahan dari muatan listrik yang mengalir ke masing-masing kapasitor. Jadi Q itu sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Yang ketiga, kapasitas kapasitor pengganti ini sama dengan penjumlahan dari kapasitas seluruh kapasitor. Berarti CP atau kapasitor pengganti susunan paralel ini sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 dan seterusnya. Nah, contoh soal, perhatikan gambar di bawah ini. Ya, kita punya rangkaian campuran untuk kapasitor. Jika nilai C1, C2, C3, dan C4 berturut-turut adalah 2 mikrofarad, 3 mikrofarad, 1 mikrofarad, dan 4 mikrofarad, tentukanlah besarnya energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor 4 mikrofarad. Ya, berarti kita lihat dulu untuk rangkaian paralelnya ya. Kalau rangkaian paralel, ingatlah kalau mencari kapasitor penggantinya itu berarti dijumlahkan. Berarti CP itu sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Kita masukkan nilainya, kita masih buat dalam satuan mikrofarad ya. 2, 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 6 mikrofarad. Kemudian kan sudah diganti nih dengan CP. Nah, CP kan ternyata dia diserikan dengan C4. Kalau diserikan berarti dia diseprek kemudian jumlah ya. 1/C total itu sama dengan 1/CP ditambah 1/C4. Kita masukkan angkanya, akan kita dapatkan nilai C totalnya sekitar 2,4 mikrofarad. Nah, kita cari untuk Q total ya. Q total itu kan sama dengan C total dikali Q total. Nah, Q total kita dapatkan 2,4 kali 10. Ya, hasilnya adalah 24 mikrocoulomb. Ingatlah kalau di rangkaian paralel itu muatannya, pada rangkaian seri ya. Pada rangkaian seri itu muatannya pasti sama. Ya, berarti kan Q total itu sama dengan Q4 sama dengan QCP. Nilainya adalah 24 mikrocoulomb. Karena dia
kita memiliki Q4 ya, Q4 nilainya 24 mikrocoulomb. Maka energinya itu adalah setengah dari Q4 kuadrat dibagi Q4. Nilainya adalah 72 mikrojoule. Kapasitor ini dia memiliki beberapa aplikasi ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tips pada kamera dia menggunakan kapasitor. Kemudian kapasitor ini juga menjadi alat untuk memilih frekuensi radio. Kemudian kapasitor juga dapat memisahkan arus bolak-balik dengan arus searah. Ya, kemudian dia dengan cara menghambat arus AC dan menahan arus DC. Kemudian dia juga bisa menghilangkan loncatan api dalam rangkaian skala. Kemudian dia juga bisa menjadi satu daya cadangan ketika sumber energi yang menyuplai alat listrik itu terputus. Kemudian dia juga bisa menjadi filter pada rangkaian satu daya. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan Yesus memberkati.